Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Semua baik-baik saya kan? Mudah-mudahan adik-adik semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada video kali ini kakak akan memperkenalkan tentang operasi hitung bilangan pecahan. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu pecahan itu apa ya. Pecahan itu adalah suatu bagian atau satu bagian dari keseluruhan ya. Artinya begini, misalkan adik-adik punya sebuah roti, terus adik-adik punya teman 4 orang ya, 3 orang. Kemudian roti ini akan adik bagikan kepada 3 orang ini. Nah, berarti adik-adik harus membagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Nah, roti tersebut diberikan kepada masing-masing temannya 1 bagian. Artinya teman-temannya ini setiap orangnya itu memperoleh 1 dari 4 bagian. Atau keseluruhannya menjadi 3/4 bagian. Ya. Di pecahan itu adalah 1 bagian dari keseluruhan. Artinya 1 ini dari 1, 2, 3, 4. Pecahan itu dibagi atas 4 ya. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan yang hanya mempunyai pembilang dan penyebut contohnya. Contoh ya, 1/2, 1/3, 5/7 dan seterusnya ya. Yang kedua, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah suatu bilangan pecahan di mana terdapat bilangan bulat kemudian diikuti oleh pecahan biasa. Contoh ya, 3, 2/4. 3 sebagai bilangan bulat, 2/4 sebagai bilangan pecahan biasa. Masih banyak lagi, tinggal kreasi adik-adik seperti 4/7/9, 5/11/20 dan seterusnya. Yang ketiga, pecahan desimal. Nah, ini pecahan desimal itu adalah suatu bilangan pecahan yang terdapat tanda koma ya. Berarti dalam sebuah bilangan ada tanda komanya. Contoh 0,7, 12,30 dan seterusnya ya. Yang keempat, pecahan persen. Ingat, persen itu artinya 100/100 dan dilambangkan seperti ini ya. Nah, misalnya 3/100 sama dengan 3%. 18/100 sama dengan 18% dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan bentuk pecahan ya. Perubahan bentuk pecahan itu ada banyak. Bisa dari pecahan biasa ke pecahan campuran, pecahan biasa ke desimal, desimal ke biasa, desimal ke persen,
biasa campuran ke biasa, campuran ke persen, dan lain-lain sebagainya ya. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, contoh ya. Contoh misalkan ada soal ya 3/8 ya. 3/8 ini akan diubah menjadi pecahan desimal. Berarti hasilnya nanti akan muncul tanda koma. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu sangat gampang ya adik-adik ya. 3/8 ini kalau dibaca bisa menjadi 3 bagian dari 8 atau 3 dibagi 8 ya. Berarti 3 dibagi 8 ya. Nah, berarti kita kerja dulu adik-adik ya. 3 dibagi 8 ya. 3 dibagi 8 ya. Tidak bisa ya dikit ya. Bisa sih, cuman memerlukan jalan khusus ya. Karena tidak bisa kita tambahkan 0 di belakang 3, kemudian 0-nya naik ke atas diikuti tanda koma. Nah, sekarang 30 dibagi 8. Artinya 8 kali berapa? Sama dengan 30 atau mendekati 30. Kita coba 8 kali 5 40. Oh, lebih. 8 kali 4 36. Oh, lebih. 8 kali 3 24. Oh, berarti sama dengan 24. Setelah itu kita kurang. 30 dikurang 24 sama dengan 6. 6 bagi 8 tidak bisa lagi. Kita tambahin 0, tapi 0-nya tak usah ditulis lagi. Ya. Sekarang 60 dibagi 8. Berarti 8 dikali berapa? Sama dengan 60 atau mendekati 60. 8 kali 5 40. 8 kali 6 48. 8 kali 7 56. Berarti 8 dikali 7 sama dengan 50. Kemudian kita kurang 60 dikurang 56, baru dikurang 6 itu tidak bisa ya, kita pinjam dari sini menjadi 10, ini menjadi 5. 10 dikurang 6 itu adalah 4. 5 dikurang 5 0, tak perlu ditulis. Kemudian 4 dibagi 8. Tidak bisa lagi, kita tambah lagi 0-nya. Sekarang 40 dibagi 8 berapa? Artinya 8 dikali berapa? Mendekati 40. Yaitu 8 dikali 5 sama dengan 40. Kemudian kita kurang 40 kurang 40 0. Berarti operasi hitung sudah selesai. Jadi 3 dibagi 8/8 itu sama dengan 0,375 atau 0,38. Selanjutnya, untuk operasi selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan pecahan campuran. Ingat, perlu diingat, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut ya. Contoh 3/5 dan 7/3 ya. Angka yang berada di atas atau bilangan yang berada di atas itu adalah pembilang, dan bilangan yang berada di bawah itu
adalah penyebut. Nah, mari kita lihat. Yang pertama 3/5. Ingat di atas, pembilang harus lebih besar daripada penyebut. 3/5. Nah, untuk bilangan biasa ini tidak akan mungkin bisa dijadikan pecahan campuran karena pembilang lebih kecil daripada 5. Kita lihat yang kedua, 7/3. Nah, bilangan 7/3 ini bisa dijadikan pecahan campuran karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Ya, kita selesaikan bersama-sama. 7/3. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, caranya sangat gampang. Ya, langsung tulis per 3. Ya, kita samakan. Kemudian setelah itu 3 ini dikali berapa sama dengan 7 atau mendekati 7. Ini. Coba hafalkan kali-kali 3. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. Oh, berarti 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Nah, kemudian 6 ini kita tambah dengan sebuah bilangan yang hasilnya sama dengan 7. Berarti 6 ditambah, betul sekali 6 tambah 1. 6 tambah 1 sama dengan 7. Berarti bilangan campuran dari 7/3 adalah 2 1/3. Kita buktikan. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Ingat, pembilangnya harus tetap sama, ya. Oke, sampai di situ dulu videonya adik-adik. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar adik-adik tidak ketinggalan pembelajaran dari kakak selanjutnya. Bye bye, terima kasih.